Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megi Putri Sudarta dari Prodi Ilmu Gizi dengan NIM 2411010003. Kali ini saya akan mempresentasikan asesmen 2 case study dari mata kuliah Dasar Manajemen dan Kepemimpinan. Studi kasus kepemimpinan di suatu institusi kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, menerapkan 12 indikator kesehatan keluarga menurut Kemenkes dengan harapan seluruh keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Dalam evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, PISPK memperoleh 75% dari 12 indikator dan kinerja puskesmas tergolong baik. Namun demikian, masih ada 3 indikator keluarga sehat yang belum tercapai, yaitu 1. Masyarakat yang menjadi anggota jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, khususnya ibu hamil. 2. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan baik oleh bidan maupun ahli gizi. 3. Ketersediaan air bersih. Permasalahan partisipasi anggota puskesmas yang semula cukup baik akhir-akhir ini cenderung menurun, yang berdampak pada penurunan target pencapaian kinerja PKMY. Pada pertemuan bulanan, Kepala PKM menegur keras stafnya dan menyatakan kekecewaannya terkait dengan tidak tercapainya kinerja PKM, serta memberikan surat peringatan yang ditujukan pada staf yang dianggap bertanggung jawab atas penurunan capaian kinerja PKM yang dilakukan. Beberapa staf PKM yang hadir di pertemuan merasa dilecehkan sehingga mereka menentang keputusan yang ditetapkan pimpinan. Kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara para staf dan pimpinan mereka, ditambah lagi pimpinan dari PKMY ini menganut sistem otoriter dalam memimpin instansi. Hal ini juga tidak luput dengan peran para staf yang berjumlah 25 orang. Penurunan partisipasi anggota puskesmas Y berpotensi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam masalah ini, sehingga peran yang harus dijalankan tidak terlaksanakan dan tanggung jawab yang semestinya tidak terpenuhi. Sikap dari pimpinan juga tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik, dengan sikap yang terlalu temperamental, emosional, dan cenderung lebih sering dalam membuat keputusan secara pribadi atau semaunya sendiri. Hal itu juga bisa menjadi alasan bawahannya untuk meniru sikapnya. Ahli gizi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai ketiga indikator tersebut. Namun, beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat, aspek pelayanan, beban kerja petugas kesehatan, dan ketidaksediaan sumber daya juga turut mempengaruhi. Tidak adanya peran ahli gizi dalam memberikan edukasi dan tentang pentingnya hidup sehat bagi ibu hamil, balita, dan pentingnya air bersih bagi kehidupan. Ahli gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional atau JKN dan pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu hamil dan balita. Mereka harus melakukan edukasi gizi kepada masyarakat tentang nutrisi selama kehamilan dan pertumbuhan anak, serta memantau seluruh status gizi secara berulang. Perlu ada kolaborasi multidisiplin dengan rekan kesehatan lain dan menyusun program gizi yang terintegrasi, termasuk penyediaan air bersih dan makanan bergizi. Lalu, keputusan Kepala PKMY untuk mengeluarkan surat peringatan atau SP dapat dibenarkan jika didasarkan pada pelanggaran yang jelas dan
telah melalui proses evaluasi kinerja yang objektif. Namun, cara penyampaian yang keras dan menimbulkan perasaan dilecehkan di antara staf berikut menurunkan motivasi dan menimbulkan ketidakpuasan. Pentingnya untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktural, pendapat saya, apa yang harus dilakukan pimpinan PKY untuk menghadapi masalah ini dengan lebih mendengarkan masukan, saran, dan kritik dari para staf dalam lingkungannya. Pimpinan tidak bisa memutuskan sesuatu dengan sendirinya. Seorang pimpinan perlu bawahannya untuk memutuskan sesuatu, terutama permasalahan yang besar. Perlu adanya komunikasi dengan para staf yang jauh lebih baik, mengontrol sikap temperamental dan emosionalnya demi kebaikan kinerja PKM. Perlu digarisbawahi bahwa seseorang yang egois dan semaunya sendiri tidak disarankan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, jika sudah terlanjur, coba lakukan komunikasi yang efektif, pahami situasi, dan tetap berusaha profesional. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X, langkah pertama adalah melakukan analisis penyebab penurunan partisipasi di puskesmas. Ini bisa dilakukan melalui survei atau diskusi dengan staf dan masyarakat. Lalu, perlu diadakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader serta masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dampak positif dari intervensi ini antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, menguatkan peran kader, dan pencapaian target kerja yang baik. Namun dampak negatifnya bisa berupa resistensi dari staf yang merasa terintervensi, konflik jika perubahan tidak dikelola dengan baik. Pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X pada kepala PKI dan pegawai yang tidak puas sangat diperlukan. Pembina ini dapat membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan komunikasi, dan memperjelas kebijakan serta prosedur yang ada sesuai prosedur. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.